Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Maulana Ruslan SIMH dengan NDN 0905059601. Saya merupakan salah satu dosen pada Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana saya merancang dan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah kriminologi dengan mengambil satu topik di minggu ke-11 sebagai contoh konkret, yaitu materi tentang teori asosiasi diferensial, kemudian teori kontrol sosial, dan dinamika kriminologi remaja atau anak. Saya memilih topik ini sebagai relevansi tinggi dengan fenomena hukum dan sosial aktual di masyarakat. Materi tentang dinamika kriminologi anak dan kenakalan remaja merupakan salah satu isu hukum sosial yang paling masif dan mendesak di Indonesia saat ini. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar saya memilih metode pembelajaran yang akan saya jelaskan. Pada mata kuliah hukum kriminologi ini merupakan mata kuliah wajib fakultas dengan bobot 2 SKS yang kemudian ditempuh pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini bersifat interdisipliner, di mana mahasiswa diajak mengkaji fenomena kejahatan bukan hanya dari sisi norma hukum pidana semata, melainkan dari sudut pandang sosiologis, psikologis, dan yuridisnya. Adapun fokus utama mata kuliah ini adalah interaksi 3 pilar. Ketiga pilar itu, yang pertama kriminologi, studi tentang kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah viktimologi, studi tentang peran korban dan terjadinya kejahatan. Dan yang terakhir, hukum pidana sebagai kerangka penyelesaian masalah itu sendiri. Mata kuliah ini memiliki prasyarat pengantar ilmu hukum dan hukum pidana. Adapun kemudian capaian pembelajaran lulusan ada 3. Yang pertama, CPL 1 mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalankan tugas dengan penuh integritas berlandaskan akhlak mulia, serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam kemuhammadiyaan. Yang kedua, CPL yang kedua mampu menganalisis dan menelaah secara kritis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, baik itu dari aspek biopsikologis maupun sosiologisnya, serta mengevaluasi tipologi korban, perlindungan hukum, dan dinamika hubungan korban dan pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Kemudian mampu merumuskan dan mengkonsepsikan dan mengaplikasikan solusi hukum yang berkeadilan, khususnya melalui rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana guna memulihkan hak-hak korban kejahatan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 5 CPMK yang kemudian diharapkan mampu dicapai mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, serta dan keterkaitan antara kronologi dan viktimologi dalam lingkup hukum pidana. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi, serta menganalisis teori kriminologi berbasis faktor biologis, genetika, dan kecacatan psikologis sebagai faktor penyebab kejahatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori kriminologi kontemporer berbasis sosiologis. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep viktimologi yang meliputi urgensi pembelajarannya, pengklasifikasian tipologi korban berdasarkan pandangan para ahli, serta prinsip perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi dinamika kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana, victim perception, serta merumuskan penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice sebagai upaya pemulihan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pada minggu ke-11 ini, fokus pembelajaran adalah sub CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu mengorelasikan teori asosiasi diferensial dan teori kontrol sosial dalam menganalisis fenomena kriminologi anak serta kenakalan remaja di masyarakat. Adapun bahan kajian pada sesi ini, saya membagi menjadi 3 komposisi utama.
Yang pertama ada teori asosiasi diferensial. Saya menjelaskan konsep Edwin dari Sutherland bahwa perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari atau learned behavior melalui interaksi dalam kelompok personal, termasuk teknik melakukan kejahatan dan rasionalisasi motif. Yang kedua, teori kontrol sosial atau social control theory merujuk pada pemikiran Travis Hirsch. Saya menekankan mengapa seorang tidak melakukan kejahatan melalui elemen ikatan sosial atau social bond yang terdiri dari attachment, commitment, involvement, dan belief. Dan yang ketiga, dinamika kriminologi anak. Mahasiswa kemudian diajak melihat realitas kenakalan remaja atau juvenile delinquency di Indonesia, di mana teori asosiasi atau pengaruh teman sebaya seringkali berbenturan dengan lemahnya kontrol sosial dari keluarga dan sekolah. Beberapa materi kuliah tersebut diperoleh dari buku dan artikel yang relevan, antara lain buku dari Topo Santoso dan Eva, kemudian artikel ilmiah saya sendiri yang berjudul Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Cyber di Indonesia, Analisis Normatif dan Perspektif Kriminologi. Kemudian yang kedua yang berjudul Analisis Kriminologi Tindakan Brutal Geng Motor berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial. Adapun metode pembelajaran saya itu menggunakan kerangka DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, atau penyampaian, interaksi, dan penilaian. Kita mulai dari delivery atau penyampaian. Saya menggunakan kombinasi flipped classroom. Jadi sebelum kelas dimulai, mahasiswa wajib membaca literatur terkait teori Sutherland dan Hirsch di LMS. Di kelas, saya menyampaikan materi menggunakan interaktif slide yang terstruktur dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Dan yang kedua, interaction, yaitu bagaimana kemudian proses pembelajaran tidak hanya satu arah, tetapi dengan dua arah dengan cara diskusi, tanya jawab untuk membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dan yang ketiga, asesmen atau penilaian. Penilaian dilakukan berupa evaluasi untuk bagaimana mendukung pencapaian hasil belajar secara optimal, serta dilakukan penilaian secara objektif dan transparan. Selanjutnya, terkait dengan proses perkuliahan, berikut ini saya sajikan video pembelajaran pada mata kuliah kriminologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Baik ya? Alhamdulillah. Nah sebelum itu saya mau absen dulu. Hadir semua ya? Hadir ya? Hadir ya? Oke. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, maka sebaiknya kita berdoa dulu, ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar menjadi berkah bagi kita semua, mari kita sama-sama membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman. Jadi, kita masuk ke pertemuan ke-11 ya, di minggu ke-11. Nah, di minggu 11 itu kita akan membahas tentang korelasi antara teori asosiasi diferensial dan kontrol sosial. Kemudian kita sangkut pautkan terkait dinamika kriminologi anak, dalam hal ini remaja, teman-teman ya. Nah, tentunya sebelum kita memasuki materi perkuliahan kita di minggu ke-11 ini, kita akan merefreshing dulu ya materi kita di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 10. Nah, di pertemuan 10 itu, teman-teman, kita membahas tentang sub budaya kekerasan ya, dan teori labeling. Nah, saya mau minta dua orang untuk teman-teman, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat saja dan berikan contoh terkait materi kita sebelumnya. Silakan. Ada yang mau? Oke, kita mulai dari
Caca dulu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi teori suku budaya kekerasan itu inti teorinya dalam suku budaya ini kekerasan tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah atau ilegal, melainkan dianggap sebagai respon normal, kewajiban atau alat pertahanan diri untuk menjaga kehormatan, harga diri dan status sosial. Contohnya itu budaya geng motor atau kelompok premanisme. Ketika ada konflik kecil seperti saling tatap, aturan main di kelompok mereka mewajibkan mereka untuk berkelahi demi menjaga reputasi kelompok. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Oke, jadi seperti yang dijelaskan oleh Caca ya, benar bahwa tentang suku budaya kekerasan itu seperti yang dijelaskan itu terkait bagaimana budaya mempertahankan diri. Nah, salah satu contoh yang diberikan itu tadi terkait geng motor itu tadi yang saling bertatapan. Nah, selanjutnya Diki silakan. Baik, adapun teori lanjutannya itu teori reaksi sosial ataupun labeling teori, yang dimana di inti teori ini ketika seseorang melakukan pelanggaran kecil atau disebut penyimpangan primer, masyarakat langsung memberikan cap atau etiket negatif seperti penjahat, pencuri, ataupun seperti anak nakal. Adapun contohnya yaitu di mana seorang mantan narapidana yang sudah bertobat ditolak bekerja di mana-mana karena status residivisnya, karena dicurigai dan dikucilkan terus oleh tetangga. Ia akhirnya kembali merampok karena merasa tidak punya pilihan lain. Sekian itu, Pak. Oke, dari Diki menjelaskan bahwa teori labeling itu adalah pernyataan dari masyarakat ya, bahwa menegaskan kau seorang penjahat. Nah, makanya ucapan itu perlu dijaga baik-baik teman-teman ya, karena kapan salah kita dalam berucap maka akan berpotensi, salah satunya dari teori labeling itu tadi ya. Jadi jangan langsung bilang kau penjahat kok. Ya, kita harus memberikan afirmasi positif ke teman-teman kita. Nah, setelah kita memahami teman-teman terkait pertemuan di minggu lalu, ya, kita beranjak ke pertemuan 11. Nah, tentunya ini saling berhubungan ya, berkesinambungan dalam rangka untuk kita mencari tahu sebenarnya kenapa orang melakukan kejahatan. Ya, karena fokus mata kuliah kita pada mata kuliah kriminologi ini adalah bagaimana mencari tahu kenapa orang berbuat kejahatan seperti itu. Nah, dalam pertemuan ke-11 ini rencana capaian pembelajaran kita ada di sub CPMK 6 ya, seperti di pertemuan pertama ya saya lampirkan RPS untuk teman-teman lihat. Di sub CPMK 6 itu di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mampu mengorelasikan antara teori asosiasi diferensial itu dan teori kontrol sosial dalam menganalisis fenomena kriminologi anak. Seperti itu, ya. Nah, kita kemudian akan membedah tuntas 9 postulat atau 9 prinsip dasar dari Edwin Sutherland ini yang menjelaskan tentang asosiasi diferensial atau teori asosiasi diferensial. Kemudian kita juga akan mengkonstruksi 4 elemen utama ikatan sosial dalam sosial kontrol yang dijelaskan oleh Harsi ini tadi, ya. Oke. Sebelum kita masuk ke teori asosiasi diferensial, teman-teman, kita akan membedah dulu sebenarnya apa korelasi, ya, korelasi antara teori diferensial dan teori ikatan itu tadi ya, atau kontrol sosial ya, seperti itu. Nah, secara garis besar teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar, teori asosiasi diferensial itu mempertanyakan tentang kenapa orang bisa berperilaku kriminal ya. Itu pertanyaan dari teori asosiasi diferensial. Nah, sedangkan dalam pembahasan kontrol sosial ini, dia mempertanyakan kenapa kita semua tidak melakukan tindakan kriminal seperti itu. Nah, kan itu merupakan 2 hal yang berbeda. Banyak para ahli mengatakan, teman-teman, yang menyatakan bahwa
antara teori asosiasi diferensial dan kontrol sosial ini itu saling bertolak belakang. Kenapa dikatakan bertolak belakang? Karena secara mendasar teori asosiasi diferensial itu mempertanyakan kenapa orang-orang melakukan kejahatan. Ya. Sedangkan teori kontrol sosial itu menjelaskan tentang kenapa orang-orang tidak melakukan kejahatan seperti itu, atau kenapa kita tidak damai saja. Secara sederhananya seperti itu kan saling bertolak belakang. Nah, mari kita bahas. Edwin Sutherland menyatakan bahwa kejahatan itu bukan oleh faktor biologis seperti yang disampaikan oleh siapa teorinya? Lombroso ya. Ingat apa teori Lombroso? Coba ada yang bisa menyampaikan? Itu dilihat dari fisiknya ya, dari wajah, rahangnya, kemudian bola matanya dan lain-lain. Tapi Sutherland tidak mengatakan seperti itu, bahwa orang berbuat jahat itu bukan dari faktor biologisnya, ya. Tapi Edwin Sutherland menegaskan bahwa perilaku kriminal itu adalah perilaku yang dipelajari atau learned behavior, ya. Jadi semua yang kita lakukan ini itu berasal dari interaksi kita, ya. Melalui interaksi sosial yang intim, seseorang akan mengadopsi nilai-nilai yang salah. Maka seperti yang saya katakan di beberapa pertemuan kemarin, bahwa pintar-pintar kita semua cari teman, ya. Karena kapan kita salah memilih teman, maka kita bisa saja terpengaruh oleh teori asosiasi diferensial yang dijelaskan oleh Edwin Sutherland. Ya. Kemudian Edwin Sutherland menegaskan bahwa ada 9 postulat atau prinsip dasar kenapa orang melakukan kejahatan. Yang pertama, itu perilaku kriminal itu dipelajari, ya. Jadi akibat interaksi teman-teman, misal ya, salah satu contohnya, misal saya seorang anak muda itu berinteraksi dengan geng motor, ya. Ketika saya berinteraksi karena kemudian mereka mengajak saya untuk misalkan balap liar atau mengganggu orang-orang, itu kan saya mempelajari kejahatan, ya kan, tata caranya kalau kita mau balap liar seperti ini misalkan, atau kalau kita mau menyerang seseorang itu seperti ini. Maka menurut Sutherland dalam postulatnya dia menegaskan bahwa perilaku kriminal itu harus dipelajari, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, dipelajari dalam interaksi komunikasi. Jadi proses pembelajaran itu terjadi melalui komunikasi lisan, gestur maupun interaksi simbolik antar individu. Salah satu contohnya, misal Faisal, ya. Faisal berteman dengan pengguna narkoba misalkan, ya. Karena Faisal berteman dengan pengguna narkoba, Faisal kadang dikasih gestur, enaknya kalau sudah memakai misalkan pakai narkoba dengan gestur misal keenakan atau misal tatapan mata yang tajam, ya. Nah, melalui interaksi itu teman-teman, atau simbolik antar individu, ya, atau misalkan setelah melakukan kejahatan, temannya Faisal misalkan naikkan alis. Itu salah satu bentuk contohnya bahwa dipelajari akibat interaksi komunikasi, ya. Nah, selanjutnya ada namanya terjadi dalam kelompok personal yang intim. Nah, ini salah satu yang paling banyak teman-teman, faktor penyebab orang-orang melakukan kejahatan. Seperti kita lihat, Edwin Sutherland menjelaskan bahwa pengaruh terbesar datang dari lingkaran terdekat, keluarga, sahabat, teman sebaya, ya kan? Dulu waktu tahun 2016-2017 saya pernah melakukan penelitian, ya, itu di salah satu lembaga pemasyarakatan anak. Saya pernah meneliti tentang
penyalahgunaan obat daftar G atau dalam hal ini obat keras ya, tramadol salah satunya. Saya mewawancarai anak SD, bahkan belum masuk SD malah. Saya tanya, kenapa kau coba-coba mengkonsumsi tramadol itu? Dia mengatakan bahwa kakak saya yang ajari saya. Ya kan? Nah, ini dia masuk dalam faktor ketiga ini, terjadi dalam kelompok personal yang intim. Ya. Jadi, saya ingatkan lagi ke teman-teman bahwa hati-hati kita memilih circle. Karena circle kita yang kita pilih itu adalah yang paling berpotensi untuk mempengaruhi pola pikir kita. Ya kan? Atau keluarga kita. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, mempelajari teknik dan rasionalisasi. Ya, jadi seperti yang dijelaskan, proses belajar itu meliputi teknik melakukan kejahatan. Dia mudah atau sulit. Selanjutnya, arah motif, dorongannya apa? Mungkin karena ekonomi. Kemudian rasionalisasinya, bagaimana dia melakukan itu? Oh, gampang. Kemudian dari sikapnya, ya. Jadi salah satu contoh di faktor keempat ini mempelajari teknik, misalnya karena motif keuangan saya mau bayar SPP, tapi tidak ada uang, ya. Maka saya mempelajari teknik bagaimana membobol ATM misalkan, atau bagaimana menghacker ATM. Ya, ini masuk di poin keempat ini, salah satu contohnya, teman-teman. Ya, selanjutnya yang kelima, arah motif itu ditentukan oleh definisi hukum. Jadi, individu melihat, teman-teman, aturan hukum secara diferensial. Ada kelompok yang menganggap bahwa hukum wajib dipatuhi, ada yang tidak. Misal, salah satu contohnya yang paling sering kita lakukan, kita kalau misalkan mau keluar dari kampus, ya, itu saya lihat mahasiswa banyak rata-rata yang melanggar aturan, ya. Melanggar aturan. Harusnya kan kita harus putar balik dulu, ya kan? Tapi orang banyak langsung memotong arah. Nah, orang-orang yang melakukan pemotongan arah itu biasanya, teman-teman, itu akibat dari definisi hukum yang kurang, ya. Misal melanggar arah dengan definisi dari Diki misalkan, Diki menjelaskan bahwa tidak apa-apa itu melanggar aturan, melanggar arah karena tidak ada hukumnya. Seperti itu. Atau tidak apa-apa kita melanggar karena tidak akan dihukum walaupun ada hukumnya. Itu akibatnya arah motif ditentukan oleh definisi hukum. Makanya saya mengatakan bahwa teman-teman, anak hukum itu adalah orang yang paling berpotensi melanggar hukum. Karena kita tahu definisi hukum, ya kita bisa ubah. Tapi semoga tidak ada yang seperti itu ya ke depan nanti. Astagfirullah. Nah, selanjutnya teman-teman, ada namanya prinsip utama asosiasi diferensial. Jadi seseorang menjadi delikuen atau kriminal karena berlebihnya definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang menentang pelanggaran hukum. Ya. Selanjutnya poin ketujuh, ada namanya variasi asosiasi diferensial. Nah, ini salah satu juga faktor yang paling kuat, teman-teman. Jadi hubungan asosiasi berbeda-beda, pengaruhnya tergantung pada komponen dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Ini yang perlu kalian ingat ya untuk mencari tahu kenapa orang melakukan kejahatan. Salah satu contohnya, misal ada dua orang anak, ya, ada dua orang anak. Anak A, dia itu diasuh oleh orang tua yang sering melakukan judi online misalkan, ya, sering melakukan judi online. Tapi anak kedua, anak B, ini orang tuanya awalnya dia normal-normal, tidak pernah melakukan kejahatan, tapi dalam suatu waktu dia melakukan kejahatan, mungkin karena faktor ekonomi. Nah, pertanyaannya, teman-teman, pertanyaannya saya tanya,
dari poin ke-7 dalam postulat Sutherland ini, kira-kira anak mana yang paling berpotensi untuk melanggar hukum, melakukan kejahatan? Anak A atau anak B? Anak A, betul. Karena dilihat dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas, ya. Jadi frekuensi dia bertemu orang tuanya, durasi berapa lama dia sama orang tuanya, ya, prioritasnya sampai ke intensitas pertemuan, seperti itu, ya. Kemudian yang ke-8, melibatkan mekanisme pembelajaran umum, ya, seperti jadi proses mempelajari perilaku kriminal sama persis dengan proses belajar hal-hal konvensional seperti belajar, ya, belajar di sekolah, membaca buku, ya. Jadi dalam poin ke-8 ini contohnya teman-teman, ketika kita melakukan kejahatan itu sebenarnya banyak sekali sumbernya. Bisa kita melalui internet, ya, bisa kita melalui buku-buku. Misalkan ada buku yang mengeluarkan hal-hal yang negatif seperti itu, ya. Maka dari itu teman-teman, sisa pintar-pintar kita untuk memilih. Dan yang terakhir dalam postulat Sutherland ini ada namanya ekspresi kebutuhan umum yang tidak menjelaskan, seperti perilaku kriminal mempresentasikan kebutuhan umum, misalkan uang, misalkan status, namun tidak bisa dijelaskan oleh kebutuhan itu karena perilaku baik pun mengejar hal yang sama. Misal salah satu contohnya Nurmi dan Asmi. Nurmi dan Asmi kasusnya itu sama-sama tidak bisa bayar uang SPP, ya kan? Jadi pilihannya pasti mencari uang SPP dong. Nah, Nurmi memilih cara dengan melakukan judi online misalkan, ya kan? Sedangkan Asmi dengan cara kerja part time, ya. Sebenarnya tujuannya mengejar hal yang sama, ya, tapi caranya yang berbeda. Jadi kebutuhan umum kita itu tidak bisa menjelaskan bahwa bisa saja kita melakukan sebuah kriminal atau tidak, ya kan? Tergantung lagi pergaulan kita, tergantung lagi tata cara kita dalam bergaul, seperti itu. Nah, selanjutnya teori kontrol sosial yang dijelaskan oleh Travis Hirsch, ya. Jadi ini tentang paradigma kepatuhan hukum, ya. Jadi Hirsch mempertanyakan mengapa manusia berbuat jahat, ya. Tidak mempertanyakan itu, tetapi melainkan mengapa manusia patuh pada aturan dan tidak berbuat jahat. Kenapa manusia tidak berbuat jahat? Ya. Kalau Sutherland, kenapa manusia berbuat jahat? Ya. Kalau ini, kenapa manusia patuh pada aturan dan tidak berbuat jahat? Nah, jawabannya itu ada dalam keempat elemen ini, teman-teman. Attachment atau kelekatan, yang kedua ada namanya komitmen, ya. Ketiga adanya keterlibatan, keempat belief. Nah, di minggu depan teman-teman kita akan membuat kelompok, ya, membuat kelompok dengan membahas tema yang akan saya berikan pada hari ini. Jadi temanya itu terkait kenapa anak-anak, ya, atau remaja dalam hal ini itu dapat melakukan kejahatan dengan mengaitkan teori asosiasi diferensial tadi dengan kontrol sosial yang dikeluarkan oleh Hirsch tadi, ya. Oke. Paham ya? Jadi kelompoknya nanti saya bagi di grup WhatsApp seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, teman-teman. Semoga setelah lepas dari ini kita bisa memahami dan menerapkan pembelajaran kita hari ini di masyarakat. Nun wal qalam yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.